Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau lihat motor depan ini kok, ya kepikir kasihan banget ya penumpangnya. Ya harus, nggak niat beli lapung mengkritisi. Sabri ya. Ya, penulis kali ini ingin bahas soal motor NMAX ini ya. Jadi NMAX dikeluhkan getar. Terus ada ya yang pakai solusi biar nggak nyentak suspensinya, diganjal stoppernya. Nah itu juga ada yang mengeluh makin getar. Getar itu penyebabnya banyak ya. Kalau NMAX ini CVT bukan bagian dari yang bikin getar, tapi bisa jadi juga penyebab getar kalau salah inrayan. Jadi penulis ini bicara dari pengalaman ya. Karena menurut penulis sekarang ini getarannya motor NMAX ini nggak mengganggu. Beda banget dengan getarannya Suzuki Next 2, beda banget dengan getarannya Honda Beat ya. Kalau Honda Beat itu wah amit-amit itu. Tangan sampai sakit semua. Itu getarannya sumbernya dari kebanyakan ya dari CVT. Nah, kalau dari CVT getaran dari mesin juga bisa ada ya, terutama kalau tenaganya nambah. Makin gede getarannya. Ya mengganggu juga sih karena getarannya itu kecil-kecil gitu ya dibanding dengan NMAX ini. NMAX ini getarannya lebih besar-besar sesuai dengan dentuman mesin lah gitu lah. Jadi beda dari NMAX, kalau di Honda Beat itu getarannya lebih tergantung ke kecepatan karena yang bikin getar terutama CVT. Sama di RPM tinggi. Di RPM tinggi kalau pas sudah kecepatan tinggi sekali gitu, getaran semringwingnya makin besar. Di Honda Beat penulis nggak tahu solusinya apa. Penulis tambah tenaga justru makin getar ya. Jadi sepertinya dari sisi mesin pun sudah nggak balance. Nah kalau Honda Beat, kalau Yamaha NMAX ini agak beda. Karena awal-awal penulis merasakan betul getarannya. Bukan berarti sekarang nggak getar, tapi getarannya kok terasa berkurang ya. Bukan karena sudah terbiasa, tapi bahkan dari efek suara bodi getarnya pun berkurang. Apa saja sih yang penulis lakukan di NMAX ini sehingga getarannya berkurang? Yang jelas penulis sudah melakukan usaha mengurangi getar dari pasang bandul setang ini ya. Kelihatan nggak? Pokoknya yang di setang yang bisa bikin ini bisa kelihatan nggak? Yang di setang tambahannya di setang itu loh, yang aslinya penulis lepas, penulis pakai modif.
susah juga ya penulis barusan omong-omongan sama orang barat ya. Dianya tanya semua motor itu wajib pakai counter steering, tapi aneh gitu loh. Tapi counter steeringnya mengacu ketika sudah menikung, padahal yang namanya counter steering itu ya sebelum menikung. Ya wis, kok bahas itu ya, sekarang bahasnya ketar. Yang penulis lakukan pertama itu dari setang ini wis, terutama sebenarnya sih getarannya NMAX ini nggak begitu mengganggu ya kalau menurut penulis dibanding dengan Honda Beat atau Next 2. Itu nggak terlalu mengganggu, getarannya lebih mirip-mirip dengan getarannya Suzuki Spin. Emang getar, tapi nggak sampai bikin capek tangan lah. Padahal umur penulis dia termasuk tua lah ya, bukan anak muda, bukan ya yang 30-an lebih ya. Udah bisa dibilang tua. Peduli nggak merasakan itu, nggak merasakan getaran itu mengganggu, nggak. Jadi menurut penulis itu ya, getaran dari NMAX itu masih termasuk wajar. NMAX penulis loh ya. Terus kok ada yang mengeluh soal getaran? Getarannya parah ya, sampai ke dek juga. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan? Sebagai catatan, NMAX New itu disebut lebih minim getaran ya. Nggak tahu benar atau enggak, penulis nggak pernah bandingkan. Dari suara mesin sendiri punya NMAX New juga lebih halus ya daripada NMAX Old. Itu dalam kondisi nyisnya ya, kondisi sangat baru. Kalau sudah kepake ya hancur-hancuran lah ya, tergantung dari pemiliknya. Nah, langkah untuk bikin NMAX nggak getar itu sayangnya ada yang harus dilakukan ketika motor masih baru. Apa itu? Inrayen. Bukan soal mesin ya. Kalau soal mesin, menurut penulis NMAX New itu sudah nggak perlu inrayen lagi ya. Begitu dipakai kecepatan berapapun ya langsung aus, karena oli Yamalop ini kurang bagus lah ya. Dari sisi kualitas kurang melindungi mesin. Jadi mesin kalau pingin bagus ya jangan pakai Yamalop ya. Nah, break in yang paling penting menurut penulis itu adalah dari sisi kampas koplingnya. Jadi mulai dari baru ya, melakukan break in itu harus yang halus ya. Bukan dari sisi kecepatan, tapi dari sisi ketika mau awal gas. Jadi mulai dari berhenti gini ya, ngegas dikit. Nah, itu harus kecil sekali putaran gasnya ini, jangan terlalu banyak. Jadi muter gasnya ini harus kecil gitu. Begitu udah jalan, biarkan beberapa saat sampai kampas koplingnya benar-benar nempel, baru dikeraskan gasnya, baru dibuka makin banyak gasnya. Jadi nekan gas itu jangan sampai dari awal itu sudah full gitu, enggak, jangan. Harus dibuka pelan-pelan. Tujuannya apa? Tujuannya biar antara kampas dan rumah koplingnya ini enggak sering bergesekan.
Soalnya juga takutnya kalau sering bergesekan itu nanti eh, kop apa rumah koplingnya ini, mangkokannya itu jadi panas, dan kalau panas itu bisa mulet ya istilahnya, besinya nggak senter lagi. Nah kalau sudah nggak senter gini bakal jadi sumber getaran. Kalau sudah bergetar sulit ya, karena bisa jadi getaran ini akan timbul lagi. Kalau misalnya bearingnya mangkokan ini oblak, ya jadi makin ya, jadi makin menyebar kemana-mana. Kalau sudah oblak, wes nggak bisa apa-apa. Bearingnya oblak, walau mangkokan diganti ya tetap oblak. Terpaksa harus ganti bearing ya. Bahkan kalau parah ya bisa dari dari apa jenenge, dari asnya juga ikutan bengkok. Itu juga bisa terjadi karena kan nempel keras ya, nempel erat. Kalau nggak mau itu terjadi, ya harus mulai dari awal dulu. Taunya itu terjadi bagaimana? Nah, biasanya kan kalau sudah nggak senter gitu, makin lama makin bengkok. Nah, kalau makin bengkok makin bergetar. Jadi, kalau getaran motor itu makin lama makin parah ya, mulai dari baru itu halus, terus makin lama makin parah, ada kemungkinan bermasalah antara mangkokannya atau bearing mangkokannya atau asnya puli belakang. Kalau sudah gini ya ganti total solusinya kalau nggak ingin getar lagi. Jadi menurut penulis itu yang perlu diperhatikan. Jadi mulai dari pertama motor baru itu ngegas awal-awal jangan jangan kencang. Mungkin ada yang protes, "Mas, saya ini hobinya kencang, Mas." Ya penulis juga soalnya pingin kencang itu nggak ada hubungannya dengan awalan ngegas. Berapa detik sih waktu yang hilang itu? Contoh saja ya, penulis anggaplah awal-awal ketika motor masih penyakitan, kompresi bocornya masih parah ya. Itu penulis kan pakai gas halus ya. Itu waktunya itu 18,5 detik. Dan ingat ya, motor penulis itu lebih kencang siang hari daripada malam hari. ,5 detik. Kalau siang 17 detik, tapi ya wis anggap aja yang malam aja wis 18,5 detik. Cobalah hitung NMAX-nya pakai rekam video. Mencapai 100-nya berapa detik? Silahkan bandingkan dengan punya penulis NMAX Ult ini ya. Waktu 18,5 detik, bukan pakai alat meter loh ya. Kalau alat meter angkanya beda lagi. Ini pakai speedometer bawaan. 18,5 detik itu rasanya cukup kencang di antara YouTuber lain ya. YouTuber yang rekam video akselerasi NMAX. Padahal itu ngegasnya awalnya halus, nggak langsung greng gitu, nggak. Nah, jreng gitu ya, begitu sudah jalan baru gaspol. Nggak ada alasan untuk nggak melakukan awalan gas yang kecil dulu. Apalagi ini bisa membantu mencegah timbulnya penyakit getar karena CVT. Jadi penulis sekarang ya nggak ada masalah geredek
Jadi kan biasanya katanya NMAX itu mengalami masalah gredek. Ini pemakaian motor penulis sudah 9.000 nih. 9.000 belum mengalami gredek. Apa penulis pakainya pelan? Ya enggak. Bisa lihat sendiri penulis kalau lagi jalan pelan ya pelan. Kalau bisa kencang ya kencang. Ada kecepatan jalan top speed ya top speed. Jalan 110, jalan 113, ya selama ada kesempatan lah ya. Soalnya jalan kayak gini masa bisa jalan kencang-kencang banget. Dan motor penulis nggak ngalami gredek, jadi bukan karena top speed ya gredek gitu, tapi karena awalan gasnya. Jadi ini kan lepas gas, mau gas lagi, tekan pelan-pelan, terus baru gigit jalan lagi. Ini lagi ya, tekan pelan-pelan jalan gini ditahan, nggak usah gede-gede gasnya. Ini harusnya motor kan mobil kan minggir. Ini mobil masih ngeyel ya. Ya repot ya Indonesia ini, ambulan nggak mau ngalah. Nih berhenti ya, gas lagi dikit aja. Ini terlalu banyak ini. Kalau bensinnya pertama gini emang sulit mengendalikan tenaga ya, maaf ya. Premium sudah nggak ada ya, jadi nggak nyebut premium lagi ya. Biasanya antara premium dan Pertamax itu tenaganya nyentak. Gini ngegas lagi dikit-dikit. Tujuannya apa ya, biar saat break in, saat udah break in itu antara kampas dan rumah koplingnya bisa tetap halus. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya bensin ya. Kenapa bensin? Karena namanya pembakaran ya, selalu ada resiko mesin bergerak. Nah, bensin Pertamina ini jelek-jelek, nggak bagus. Apalagi yang Pertalite. Yang pertama kaca jelek, apalagi Pertalite. Pertamax itu menurut penulis di antara 3 bensin yang pernah penulis coba, Shell Super RON 92, terus BP ya, British Petroleum RON 92. Pertamax RON 92 itu yang paling parah dalam hal pembersihan. Jadi penulis kemarin kan nyoba, merasa aneh ya, mengapa kok siang tenaganya nggak enak gitu. Bingung juga, padahal olinya rasanya sip. Terus akhirnya penulis memutuskan pakai Shell Super. Iya bener, setelah pakai Shell Super tenaga jadi malah terasa naik gitu loh. Harusnya kan turun kalau pakai Shell Super. Itu awal-awal emang turun tenaga, tapi dalam beberapa hari ya, 3 hari 4 hari gitu, tenaga jadi naik seperti waktu pakai Pertamax. Nah sekarang penulis pakai Pertamax lagi, ya tenaga jauh lebih enak lagi. Enak taringannya. Jadi bensin itu perlu. Nah kalau nggak ada bensin selain yang itu, gimana caranya?
Menurut penulis coba pakai Pertamax, jangan Pertamax Turbo ya. Menurut penulis Pertamax Turbo itu lebih parah daripada Pertamax dari sisi pembersihannya. Jadi kalau soal pembersihan Pertamax itu nggak bisa dibilang baik, tapi Pertamax Turbo lebih parah dan Pertalite itu yang sangat parah. Nah kalau nggak ada bensin selain Shell Super atau BP, British Petroleum atau AKR, solusinya cuma pakai Carbon Clean. Carbon Clean itu sebotol 35.000 atau 25.000 lah gitu kira-kira. Ada yang buatan AHM Oil, ada yang Yamaluk, silahkan pakai itu. Menurut penulis bisa dirasakan lah efeknya. Tapi ya lebih baik lagi kalau bensinnya bisa pakai yang pembersihannya bagus. Jadi bensin yang pembersihannya bagus itu yang nomor 1A British Petroleum, habis itu Shell Super, habis itu Shell Advance. Kalau bensinnya Pertamax itu nggak membersihkan, bensin Pertamax Turbo itu mengotori, Pertalite itu sangat mengotori. Bensin itu sumber getaran juga. Oktan ketinggian juga bikin getar. Penulis waktu pakai Pertamax Turbo di motor NMAX Old ini makin getar motornya. Makin getar kalau oktannya ketinggian. Jadi oktan harus pas dan bensinnya itu bisa membersihkan. Berikutnya oli. Oli ini sangat mempengaruhi ya getaran ya, terutama kalau yang sumbernya dari mesin. Mesinnya menghambat. Kalau getarannya sumbernya dari mesin, itu bakal terasa getarannya makin besar. Jadi soalnya begitu dung gitu ya, terjadi ledakan pembakaran, sama komponen lain dihambat karena olinya itu menghambat. Bukan karena kental loh ya. Soalnya kalau kental itu efeknya baru di kecepatan tinggi. Tapi ini soal kurangnya daya melapisi mesin. Nah, daya melapisi mesin ini sering penulis jelaskan dipengaruhi dua. Yang satu kekentalan, yang satu bahan oli. Bahan oli mineral, bahan oli grup 1 itu film strength-nya lebih kuat, lebih mampu melindungi daripada bahan oli sintetis semacam PAO jarang ya, gak usah disebut lagi, semacam yang oli full sintetis gitulah, oli full sintetis yang tanpa dicampuri dengan ester. Jadi oli full sintetis kalau nggak ada esternya itu harus dihindari. Ester ini seringnya disebutkan di datasheet, safety datasheet, di bungkus kadang nggak disebut. Jadi kita harus jeli-jeli lah ya memilih oli. Jadi intinya itu olinya harus yang punya film strength tinggi. Tahu dari mana? Ya sebelum-sebelumnya si penulis sudah sering coba di motor Honda Beat, motor Suzuki Spin, motor Honda Supra VX New, motor Honda Beat ya, udah disebut tadi. Motor satu lagi Suzuki Next 2. Nah, pakai oli licin ini kerasa ya, apalagi kalau dibandingkan dengan ketika pakai Yamaluk. Aduh, guys. Jadi gimana ya? Penulis soalnya nggak ngerekam ketika di player dulu.
nanti penulis berhenti terus tunjukkan ya. Yang jelas penulis cuma pakai 3 itu saja. 3 cuma, yaitu pakai apa? Rinrayan CVT-nya yang baik, bensinnya selalu menjaga biar bersih, terus apa namanya, dari sisi olinya selalu pakai yang baik. Jadi penulis sering sekali lupa kalau motor ini bergetar gitu loh. Kalau ditanya getar, iya, tapi kalau ditanya mengganggu atau enggak. Enggak cuma yang disetang aja loh ya. Kalau disetang kan alasannya ada ya, karena penulis pakai tambahan jalur setang yang lebih berat. Nah kalau kayak di deck ini, apa terasa getarannya? Sering lupa lah ya. Ada getaran tapi enggak sampai mengganggu sehingga ingat terus gitu, enggak. Sering banget lupa. Ya mungkin anggap aja karena enggak selonjor, wes penulis selonjor sekarang. Apa mengganggu getarannya? Enggak juga. Waktu pelan gini enggak kerasa. Yang ganggunya di getaran apa? NMAX itu kan biasanya ketika digas sedikit gitu ya. Kalau waktu idle enggak, waktu gaspol enggak, waktu digas nanggung-nanggung gini, apa kecepatan gini terus digas. Nah, gitu kan getarannya paling besar. Apa mengganggu? Enggak juga. Jadi ya menurut penulis 3 cara itu sudah ampuh lah untuk mencegah getaran di NMAX. Ya silahkan terapkan lah. Sebentar lagi nanti penulis tunjukkan ketika di player lokal ya, kelihatan atau enggak nih motornya nih. Nggak bisa di sini ya, nanti di tepi jalan. Oh ya, ya wis penulis tunjukkan di bawahnya lampu ini aja lah. Moga-moga kelihatan ya. Yang agak sanaan biar lebih terang. Di sini penulis parkir dulu. Sandar tengah. Sekarang enggak ya? Ya. Nah, cuma waktu gitu aja getar. Ini lihat kaca spion ya. Enggak terlalu bergetar kan? Itu kena limiter, sampai limiter juga enggak terlalu getar ya. Padahal dulu waktu belum ganti suspensi, belum ganjal apa, sudah ganjal stopper ya, belum ganti suspensi. Digas seperti itu ya, getarannya amit-amit. Tapi sekarang sudah enggak. Ya wis lah seperti itu ya. Jadi dari sisi getaran penulis sekarang ini sudah apa? Sudah mulai berkurang ya. Ya wis gitu sajalah trik dari penulis. Semoga berguna. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.